Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Safitri. Saya seorang dosen dari program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Batam. Dengan kesempatan ini saya ingin mempresentasikan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya ingin memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu tipografi aplikatif dengan bobot 3 SKS. Terlebih dahulu saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah tipografi ini, yang mana mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang teori dan praktik dalam pemilihan dan penyusunan huruf untuk kebutuhan desain visual, terutama desain grafis dan multimedia. Beberapa konsep utama yang akan dibahas meliputi konsep tipografi sebagai penyusunan huruf atau typesetting, konsep karakter bentuk dan desain tata letak huruf sebagai unsur desain, serta fungsi dan ketentuan bentuk dan ukuran huruf-huruf standar. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu mencakup delivery, interaction, dan assessment. Pertama, aspek delivery. Dalam aspek delivery, saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah ini. Aspek delivery tentunya mencakup persiapan materi yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan akan disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut CPMK. Agar dapat menghasilkan profil lulusan yang konsisten dengan program studi desain komunikasi visual, penting untuk memastikan bahwa implementasi mata kuliah ini selaras dengan CPMK. Berikut CPL Prodi yang dititipkan pada mata kuliah tipografi aplikatif. CPL 1 menguasai berbagai teori, konsep, dan prinsip desain komunikasi visual, baik di bidang desain grafis dan multimedia, serta mampu menerapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. CPL 2 mampu merancang, menguasai konsep dan teknik berkarya dalam bidang desain komunikasi visual serta mampu mengaplikasikan secara kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. CPL 4 mampu memecahkan suatu masalah melalui rangkaian proses pendekatan keilmuan desain komunikasi visual dan menerapkan metode produksi desain komunikasi visual, identifikasi dan analisis masalah kebutuhan masyarakat dalam lingkup komunikasi grafis dan komunikasi multimedia. CPL 5 mampu untuk melakukan penelitian, penciptaan, dan pengembangan dalam bidang desain komunikasi visual secara metodologis dan ilmiah. Berdasarkan CPL, kami merumuskan CPMK untuk mata kuliah tipografi agar lebih memikat dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah target CPMK yang ditetapkan. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami pengertian tipografi, ruang lingkup penggunaannya, dan sejarah tipografi, baik itu bentuk, gaya, dan jenisnya. CPMK 2, memahami huruf sebagai unsur visual yang mengandung makna verbal dan visual. CPMK 3, mengembangkan huruf tulisan tangan sendiri sebagai alternatif dalam mengembangkan huruf, mengetahui gaya-gaya huruf atau typeface. CPMK 4, memahami fungsi dasar tipografi aplikatif dengan memilih, menyusun, dan mengolah huruf sebagai unsur verbal dan visual sebuah desain. CPMK 5, memahami fungsi dasar tipografi dengan memilih, menyusun, dan mengolah huruf sebagai unsur verbal dan visual sebuah desain. Untuk mencapai kelima CPMK tersebut, tim pengajar menetapkan 7 sub CPMK
yang akan disampaikan dalam 16 pertemuan, termasuk 1 pertemuan ujian tengah semester dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Untuk memastikan efektivitas metode delivery, mata kuliah ini dibagi menjadi 7 segmen utama. 1. Pengantar tipografi. 2. Istilah dan tipografi. 3. Anatomi dan variasi bentuk huruf. 4. Memahami dan peka terhadap ekspresi bentuk huruf sebagai pembawa pesan. 5. Memahami dan merancang proses kreatif merancang typeface atau alfabet dalam teknik manual dan digital. 6. Memahami dan merancang hand lettering, kaligrafi, dan vernacular tipografi. 7. Pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai jenis tipografi dan penggunaan dalam desain lingkungan. Untuk menunjang pencapaian materi pada mata kuliah ini, secara terstruktur, saya menggunakan beberapa sumber di mana saya mengambil sumber dari buku Danton Sihombing dan Suryanto Rustan. Demikianlah aspek delivery untuk mata kuliah ini. Berikut kita masuk ke aspek interaction. Pada aspek interaksi, saya menjelaskan bagaimana saya berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa dalam mata kuliah ini. Dalam perkuliahan tipografi aplikatif ini, saya menerapkan pendekatan yang mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas. Saya mengajak mereka untuk menyampaikan pendapat dan bertanya terkait materi yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang komunikatif dan responsif, di mana terjadi interaksi antara saya sebagai pengajar dan mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, interaksi antara saya sebagai pengajar dan mahasiswa diarahkan pada pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang dikenal sebagai student center learning. Dosen pengampu mata kuliah akan menjelaskan teori berdasarkan materi di awal pertemuan yang akan dipelajari, kemudian mahasiswa akan menyelesaikan beberapa contoh kasus yang diberikan. Diskusi dilakukan supaya mahasiswa mampu berpikir kreatif dan mampu menyampaikan pendapat. Dalam pembelajaran ini, metode yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan pembelajaran studi kasus memungkinkan mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dan pemahaman praktis dan konteks situasi dunia nyata. Lebih dari itu, mahasiswa dilatih untuk memperkuat kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif, serta keterampilan analisis. Seluruh proses interaksi dilakukan untuk mendukung partisipasi aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan mendalam terhadap mata kuliah ini, sehingga mahasiswa juga memiliki karya yang dihasilkan melalui pembelajarannya. Demikian aspek interaksi pada mata kuliah ini. Selanjutnya kita bahas tentang aspek asesmen. Pada aspek penilaian, saya akan menjelaskan cara saya melakukan penilaian secara objektif dalam mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama perkuliahan, seluruh aspek penilaian akan disampaikan kepada mahasiswa dan akan diinformasikan poin-poin apa saja yang dinilai pada mata kuliah ini. Dan menjadi aspek penelitian pada kontrak perkuliahan, adapun aspek penilaian saya yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Dengan adanya instrumen ini, mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian dari setiap bentuk evaluasi yang diberikan, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk dapat memperoleh hasil yang terbaik pada mata kuliah ini. Dengan demikian, saya telah menyampaikan semua aspek terkait materi dan mata kuliah ini dengan jelas.
Demikian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Tinggi dalam bidang pengajaran. Setelah ini saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Untuk mengakses video pembelajaran yang dilakukan di kelas secara lengkap, silakan klik link yang terdapat dalam kolom deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak Ibu, hari ini kita seperti biasa ya berjumpa lagi dengan mata kuliah tipografi aplikatif. Nah, kemarin kita sudah melakukan beberapa tugas dan ada yang sudah Ibu asistensi. Nah, untuk minggu ini Ibu ingin mereview ya. Nah, mengulas sampai sejauh manakah tugas yang sudah kalian kerjakan. Ya. Nah, setelah itu nanti kita baru masuk materi selanjutnya. Nah, untuk tugas yang kemarin itu sesuai dengan tema ya. Masih ingat ya? Temanya tentang kuliner Kota Batam atau Kepri. Nah, kemudian objek atau visual yang kalian pilih itu harus kalian bentuk dalam sketsa alternatif, ya kan? Kemarin ada 10 sketsa. Nah, jadi hari ini Ibu ingin melihat progres kerja tersebut. Mungkin Ibu akan mendatangi meja kalian nantinya melihat sejauh mana. Nah, kemudian kita baru masuk ke materi selanjutnya. Di sini Ibu ingin melihat bagaimana capaian pemahaman kalian dengan tugas yang Ibu berikan, ya. Nah, baik, Ibu langsung ke tempat kalian masing-masing. Mungkin dimulai dari meja di depan, ya. Untuk Dapa, gimana? Iya, kemarin Ibu udah kasih saya punya yang epo-epo sama bingkai bakar. Ya. Nah, jadi saya sekarang udah mengembangkan ya. temanya. Oke. Baru ada 7 tema ya Bu. Oh ya. Ya. Coba ini ya. Oke, ini ya. Ya Bu. Nah, mungkin bisa dikembangin ya. Kayaknya masih belum terlalu nampak ya. Ininya. Ini apa? Ini juga. Iya, sama Bu. Oh. Ini semua bingkai bakar, yang ini epo-eponya. Ini B-nya belum selesai ya? Iya, agak bingung Bu. Oke, nih sini Ibu bantu. Nah, jadi jangan terlalu banyak detail ininya sih, Dava. Agak dibesarin aja karena karakter dari kue ini kan dia gendut. Nah, mungkin disesuaikan lagi. Berarti yang Ya. penting ada bentuk. Kalau ini udah bentuknya udah lain ya, udah kayak ciki-ciki gitu ya. Ya, mungkin lebih dibulatin lagi bentuknya kalau kayak gitu. Ya, ini juga kayaknya epo-eponya agak oke, ini boleh cepat dilanjutin aja. Sama ini juga ya, mungkin ambil dari segi ininya. Potongannya aja ya ini ya. Iya Bu, betul. Ya, oke. Sinta, kemarin apa aja bisa dijelasin ini tentang apa aja yang diangkat, kuliner apa aja? Oke, jadi ini kuliner dari daerah tempat saya Bu, daerah khas Melayu. Ya. Nah, jadi sini ada lendot, ada kue putu ayu, ada roti jala, ada kue kulit berinti, terus ada ikan gulai asam pedas, lakse, nasi lemak, kemudian ada kue Melaka. Kalau di sini sebutnya klepon. Oke. Sinta pilih yang ini ya. Ya, sama apa? Ini ya. Nah, mungkin untuk untuk revisinya ini bisa kamu lebih berdasarkan visual yang Ibu lihat. Ini bisa kamu bikin lebih pendek lagi untuk anatominya. Ya, nih seperti ini yang kita sudah bahas sebelumnya. Ini B-nya nanti
Kamu sesuaikan lagi ya, sesuai bentuknya. Macam. Nah, ini bisa kamu lanjut ini juga. Jadi dia jangan terlalu memanjang ke bawah seperti ini. Jadi nanti takutnya kesan dari karakter visualnya nggak kelihatan. Ya, jadi usahakan bikin semirip mungkin dengan visual yang kamu lihat. Ya, nah dari yang kamu sudah lakukan, ini sudah bagus, ya sudah mirip atau sudah menyesuaikan bentuk dari itu. Jadi tinggal kamu nanti mengolahnya di digital aja untuk detailnya. Nah, untuk selanjutnya kamu bikin 10 sketsa lagi, lebih didetailkan lagi ya, seperti ini. Oke. Baik, tadi sekilas sudah Ibu review dari teman-teman kalian, sudah Ibu lihat ya. Nah, jadi kekurangan dari teman-teman semuanya ya, atau ini itu adalah anatomi hurufnya itu masih kurang sempurna ya. Dalam kalian mensketsa itu masih banyak Ibu lihat anatominya ya belum sempurna ya, dan bentuk visual dari karakter yang kalian ambil itu juga masih belum menggambarkan di sketsa itu ya. Jadi eksplorasi untuk visualnya itu masih kurang ya. Nah, maka di sini Ibu akan kasih materi selanjutnya ya. Di sini Ibu bisa memberikan sebuah contoh ya. Nah, kebetulan ini dia mengangkat tentang Indonesia Nusantara ya. Kalian bisa melihat sendiri ya sketsanya, walaupun dia detail kan pada gambar yang kanan itu detail banget ya, tapi dia tetap memegang teguh anatomi hurufnya ya. Nah, tujuannya apa ya? Kita balik lagi ke deskripsi mata kuliah tipografi itu. Tujuan kita mempelajari mata kuliah tipografi aplikatif ini apa? Supaya kita bisa menciptakan ya, merancang huruf ya, merancang huruf dengan tema budaya Kepulauan Riau ya kan. Nah, tujuannya apa? Nah, kita bisa mempromosikan mungkin salah satu wisata kuliner, nah melalui huruf, melalui tipografi ya. Nah, jadi kalian harus bisa menyampaikan di dalam sketsa itu, sketsa yang kalian bikin, nah itu pesan apa yang akan kalian sampaikan nanti ke dalam huruf itu. Nah, kalau ingin menyampaikan, membuat tentang gonggong ya, bagaimana kalian harus mengeksplor gonggong itu menjadi sebuah huruf. Nah, contohnya di sini ya. Sini kita bisa lihat detailnya ya, sketsanya. Nah, mereka bikin detail. Nah, kelemahan dari kita kemarin yang Ibu lihat tadi, nah kalian belum detail ya, dari sketsanya belum detail. Jadi untuk yang tugas saat ini lebih detail lagi. Nah, ini Ibu ambil contoh simple saja. Tahu kan karakternya apa? Ya, apa re? Ya, bubble ya. Nah, simple ya, tapi karakter dari bubble-nya dapat ya. Nah, bagaimana menciptakan karakternya dapat seperti itu? Kalian harus melihat visual itu, visual si bubble itu. Nah, ini kan sketsa. Nanti coba kita lanjut ke dalam bentuk digital. Nah, ini tujuannya nanti adalah font digitalnya kan. Nah, nanti dengan harapan font yang kalian bikin atau huruf yang kalian bikin itu bisa menghasilkan font digital ini bisa dipakai ya untuk media-media yang lain, poster, motion, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Ketika kalian lihat ini, terasa nggak karakter apa? Apa itu? Kebab gitu ya, atau burger gitu ya. Burger ya, sejenis itulah. Nah, terasa. Nah, itu harapan Ibu. Ya, harapan Ibu ke teman-teman sekalian adalah nanti bagaimana menciptakan tadi. Nah, kan ini Ibu contohin makanan luar ya. Nah, kita harus ngangkat budaya kita. Ya, Kepri, Kepulauan Riau. Kita harus mengangkat makanan kuliner khas Kepulauan Riau untuk dijadikan
tema tugas tipografi aplikatif nantinya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Dava? Yang perlu dipertahankan adalah anatomi dan juga karakteristik. Yes. Ya, teman-teman silakan yang mau bertanya boleh, atau masih ingin yang mau ditanyakan boleh. Ya, Dava gimana? Ya, berarti yang perlu dipertahankan itu anatomi dari hurufnya sama karakteristik dari bentuk-bentuk makanannya. Ya, betul. Makanya banyak dari teman-teman yang belum Ibu ACC. Salah satu faktornya tadi anatominya, kemudian kemiripan dari visual atau karakter yang diangkat belum menyesuaikan. Berarti detailnya juga Yes, detailnya perlu detail juga. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Ya, Sally? Kalau untuk makanan yang biasanya bentuknya Abstrak, ya. apakah ada cara untuk biar lebih disimplifikasi? Misal makanan-makanan berkuah pada umumnya di Indonesia kan bentuknya tidak tetap. Oh, contohnya di Kepri Tarempa ya. Kuah mie Tarempa. Nah, Tarempa coba kamu lihat lagi visual dari mie Tarempa itu seperti apa. Nah, biasanya yang Ibu tahu mie Tarempa itu dia menggunakan mie besar itu ya. Kalau nggak salah ya, bukan Indomie ya. Nah, mie besar kemudian mungkin kamu lebih bisa detailkan dari kuahnya. Ya, lebih dapat karakternya dari kuah, kemudian dari bumbu yang ditabur di atas. Nah, itu bisa kamu explore, Sally. Jadi kamu bisa bikin beberapa alternatif, mungkin ya mie Tarempa yang lagi disumpit ya menjadi visual kamu, atau mie Tarempa yang dihidang di dalam piring. Itu bisa kamu contohin. Mungkin di sini Ibu bisa lihat visual gambar mie Tarempa ya. Nah, contohnya ini kali ya. Nah, kecil banget. Nah, yang Bu maksud mungkin dari karakter pas sumpit itu, nah kamu bisa membentuk dia sebuah huruf. Huruf A, huruf B, huruf C, sampai huruf Z gitu. Nah, mungkin selanjutnya di ini misalnya, contohnya visual Tarempa yang ini, kamu juga bisa mengeksplor dari bentuk tampak atasnya. Ya, nah dari segi bulat itu bisa kamu jadiin A, B, C, dan lain-lain. Seperti ini ya, Sally. Nah, kamu bisa, ini kan nasi lemak ya. Nah, dari detail ada telurnya, ada mie-nya, bumbunya itu bisa kamu explore. Oke. Ya. Sekarang kita masuk materi, masih berhubungan dengan tugas yang kita review tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kita bahas huruf dan pesan. Nah, balik lagi. Jadi tujuan kita untuk merancang ini itu biar huruf itu memiliki pesan. Ya. Nah, pesannya apa? Ya. Contohnya di sini kita lihat. Nah, ada tubuh, ada fisik, ada jiwa, itu termasuk non fisik ya. Nah, kita ibaratkan manusia nih. Nah, di huruf, di tipografi atau di typifies itu juga ada tubuh. Tubuhnya apa? Anatomi tadi, ya. Anatominya, ya, segi optisnya, struknya, serifnya, stylenya, legibility-nya, readability-nya. Readability-nya tahu? Keterbacaannya. Mau sebagus apapun karya kalian nanti huruf itu kalau nggak legible, kalau nggak terbaca, nggak bisa menyampaikan pesan. Ingat, ya, nggak bisa menyampaikan pesan. Nah, jiwanya apa? Ya, jiwanya feminim, maskulin. Contohnya makanan kuliner Kepri, mie Tarempa. Mie Tarempa yang kita tahu apa? Lezat, enak ya, gitu ya. Nah, harus tahu membaca kepribadian dari visual yang ingin kalian angkat. Begitu juga dengan huruf.
Nah, kita lanjut di sini ya. Di sini contoh analisa aspek fisik dan non fisik dari huruf atau tipe VAIS. Anatomi itu menjadi sebuah huruf yang memiliki karakter yang sesuai dengan temanya tadi. Ya. Nah, pesan dan tipe VAIS. Jadi pesan itu agar pesan dapat tersampaikan dan dimengerti secara efektif. Ya. Nah, antara tipe VAIS dan pesannya. Jadi huruf yang kalian bikin, pesannya harus nyampe. Jangan sampai kalian bikin mita rempah, ya. Nah, yang jadinya apa? Ya, yang jadinya nasi goreng, ya. Itu tidak sesuai dengan kepribadian dari huruf itu, gitu. Nah, ini contoh kasus. Kalau kalian pakai gaun ini naik gunung, gimana? Nggak nyambung ya. Nah, kalau kalian bikin huruf, ya kan, huruf mi tarempa tadi, bikin poster untuk baliho caleg, cocok nggak? Nggak cocok. Nah, paham ya ibu ya? Nah, jadi harus menyesuaikan. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat ya cara menyampaikan pesan pada huruf yang tidak sesuai. Tahu nggak tidak sesuainya dari mana? Hindari bahaya kebakaran. Ya, hindari bahaya kebakaran itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Ya, itu sebuah warning, peringatan. Ya, tapi font yang digunakan lucu. Cocok nggak? Berarti tidak readability, tidak terbaca, tidak legibility, tidak sampai pesannya, ya, tidak sampai. Nah, si bapak ini lagi tadi, coba lihat pesan yang disampaikan, cocok nggak? Tidak, ya. Nah, ini lagi yang lucu. 10 tip memandikan bayi, katanya. Tapi yang font yang digunakan bikin orang takut ya. Jadi bayinya nggak mandi dong, ya. Nggak jadi mandi dong. Nah, ini studi kasus yang kita sering lihat. Pasti teman-teman sekalian pernah lihat lah. Entah di mall, entah di ruko-ruko mana gitu ya. Yang penempatan pesan dan huruf itu tidak sesuai. Oke, gimana teman-teman semuanya? Apakah sudah paham dengan penjelasan yang Ibu kasih tadi? Baik, kalau paham ya, kita akhiri perkuliahan ini ya. Nah, jadi nanti silakan dilanjutkan untuk tugasnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.